kita mulai materi pada pagi ini. Silahkan absen terlebih dahulu sesuai dengan nomor absen masing-masing. Baik, kita akan mulai materi tentang negara hukum. Di sini ada dua ahli berpendapat tentang negara hukum. Yang pertama yaitu menurut Suepomo, negara hukum adalah negara yang tunduk pada hukum di Indonesia. Maksudnya negara itu harus tunduk pada peraturan yang ada di Indonesia dan juga harus mengikuti apa yang diperintah oleh negara Indonesia. Dan juga peraturan-peraturan hukum berlaku pada segala bidang dan alat-alat perlengkapan negara. Yang kedua, negara menurut para ahli yaitu Arif Sidrata, hukum adalah sebagai negara yang menyelenggarakan pemerintah didasarkan pada hukum yang berakar dalam perangkat titik tolak. Berupa asas-asas dasar negara yang menjadi pedoman dan kriteria penilaian tentang pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintahan. Baik, kita lanjut. Adapun pembagian negara hukum yaitu ada dua. Yang pertama, hukum formil atau klasik. Negara hukum formil yaitu negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat. Maksudnya yang mengesahkan itu adalah rakyat, yang memilih hukum itu adalah rakyat. Karena rakyat itu adalah penguasa. Jika tidak ada rakyat, mungkin pemimpin itu tidak akan terpilih. Presiden pun kalau tidak ada rakyat dan juga kalau tidak dipilih oleh rakyat, itu tidak akan jadi presiden. Begitupun DPR dan pejabat-pejabat seterusnya, itulah rakyat yang memilih. Jadi rakyat adalah sumber kuasa di negara tersebut. Yang kedua, hukum materi. Hukum materil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari hukum formil, yaitu tindakan penguasaan harus berdasarkan undang-undang atau berlaku asas legalitas, yaitu dalam negara hukum material ditindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negara. Baik, kita akan lanjut negara hukum demokrasi Islam. Demokrasi dan hukum adalah dua pilar yang saling berkenan dengan diri manusia, baik dalam kapasitas individu, masyarakat, bangsa, negara, dan masyarakat internasional. Dan juga berfungsi masing-masing bagaimana keberadaan demokrasi dalam negara hukum, Pancasila, dan masyarakat Islam. Dalam masyarakat hukum demokrasi Islam, bangsa, negara, dan masyarakat dunia dalam mencapai dan mewujudkan kehidupan bersama lebih baik berdasarkan kedua pihak terpisahkan dari konstitusi negara dan peraturan perundang-undang Indonesia berdasarkan Pancasila.
Baik, lanjut. Adapun beberapa konsep tentang hukum demokrasi Islam, yaitu ada dua konsep. Yang pertama konsep Reichstag. Dalam konsep Reichstag mencakup 4 elemen, yaitu yang pertama perlindungan hak asasi manusia, dan kedua pembagian kekuasaan, dan ketiga pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan keempat peradilan tata usaha. Baik, kita lanjut ke konsep yang kedua, yaitu konsep rule of law. Konsep rule of law merupakan konsep tentang common law, tempat segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh perkembangannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan legalitaris. Mungkin sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan, silahkan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan tentang materi hukum, silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau tanggapan tentang materi hukum, saya akan lanjut kembali tentang negara hukum. Negara hukum yang di Indonesia sebagai peraturan negara Indonesia yang harus dipatuhi atau diikuti oleh masyarakat yang berada di Indonesia. Kalau seandainya ada seorang yang melanggar peraturan tentang negara, akan dikenakan hukuman atau denda. Menurut buku Undang-Undang KUHP pasal 154, di situ sudah tertara siapapun yang melanggar atau memusuhi atau membenci negara atau masyarakat akan dikenakan hukuman selama 7 tahun dan atau dikenakan denda sebesar 4.500.000. Mungkin seperti itu dalam hukum di Indonesia. Jadi harus kita patuhi atau ikuti hukum yang ada di Indonesia, karena kita adalah negara Indonesia yang menerapkan negara hukum. Baik, anak-anak, mungkin ada pertanyaan, sekali lagi silakan. Sebelum saya tutup pelajaran pada pagi hari ini, silakan yang mau bertanya. Mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan selain yang tadi, silakan. Saya beri waktu 2 menit untuk berdiskusi.
Baik, kalau tidak ada, saya akhiri pelajaran hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.